Tanggal 12 Mei 2024 menjadi awal dari perjalanan yang tak akan pernah dilupakan oleh Vicky Pramudia Hardiansyah Poeloengan, seorang pendaki berusia 20-an asal Surabaya, Jawa Timur. Dengan langkah yakin dan tekad kuat, Vicky menapakkan kakinya di basecamp R10, titik awal pendakian menuju Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Pulau Sumatera yang menjulang gagah setinggi 3.805 meter di atas permukaan laut. Ia datang sendiri, tanpa rekan. Keputusan untuk mendaki seorang diri bukan karena terpaksa, melainkan pilihan pribadi yang ia yakini. Pendakian solo memberinya ruang untuk berdialog dengan alam, jauh dari keramaian, jauh dari gangguan. Menurut log pendakian, semua prosedur telah ia penuhi. Ia mendaftar resmi, menunjukkan surat izin, serta membawa logistik dan perlengkapan yang memadai, tenda, sleeping bag, jaket tebal, makanan kering, dan perlengkapan navigasi dasar. Ia bahkan sempat bercanda dengan petugas basecamp, mengaku sudah lama ingin menaklukkan Kerinci seorang diri. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda keganjilan. Pendaki lain yang bertemu dengannya di jalur melaporkan bahwa Vicky terlihat dalam kondisi baik. Ia bahkan sempat menyapa dan bertukar senyum saat melewati shelter 1. Banyak yang mengira dia adalah pendaki berpengalaman, gaya jalannya tenang, ritmenya stabil. Pada sore hari, ia sudah mencapai shelter 2. Cuaca cukup bersahabat, kabut tipis, langit mendung, tapi belum turun hujan. Namun Gunung Kerinci punya reputasi sebagai salah satu gunung paling gaib di Indonesia. Jalur pendakiannya bisa berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Kabut bisa menelan jalur, dan angin dingin bisa menusuk hingga ke tulang. Gunung ini menyimpan banyak cerita tentang pendaki yang tersesat, mendadak hilang arah, bahkan ada yang tak pernah kembali. Vicky tahu semua itu, tapi ia juga percaya diri. Dalam catatan WhatsApp-nya, ia sempat mengirim voice note ke temannya, "Kalau cuaca bagus, aku coba summit besok pagi. Hari ini camping santai aja dulu di sekitar shelter 3. Namun, malam itu, tidak ada yang tahu bahwa langkah Vicky berikutnya akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang menggemparkan komunitas pendaki Indonesia. Di balik ketenangan alam Kerinci, sesuatu sedang menunggu. 13 Mei 2024, hari kedua pendakian Vicky Pramudia di Gunung Kerinci. Pagi itu, ia mengirim pesan terakhir kepada keluarganya. Sebuah voice note berdurasi kurang dari 1 menit terdengar ringan dan optimis. Dalam rekaman itu, Vicky berkata bahwa ia sudah berada dekat shelter 3 dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak keesokan harinya, menyesuaikan kondisi cuaca. Ia juga mengirim beberapa foto, pemandangan kabut tipis di antara pepohonan tinggi khas Gunung Kerinci, serta swafoto dengan senyuman lelah namun puas. Keluarga merasa tenang. Mereka terbiasa menerima kabar dari Vicky yang rutin update lokasi maupun kondisi saat ia mendaki. Namun, siang harinya, pesan-pesan yang dikirim ke ponsel Vicky mulai hanya centang 1. Tak ada balasan. Telepon tak terangkat. Sinyal kemungkinan besar mulai menghilang, hal yang masih dianggap wajar, mengingat sinyal seluler memang sangat terbatas di ketinggian Kerinci, terutama di atas shelter 3. Namun malam datang, dan Vicky tetap tidak mengirim kabar. Biasanya, meski hanya sekadar pesan pendek atau share log, Vicky selalu memberi update sebelum tidur. Kali ini, benar-benar sunyi. Hanya notifikasi, terkirim tapi belum dibaca, yang muncul di ponsel keluarga. Rasa khawatir mulai tumbuh perlahan. Mereka mencoba menghubungi nomor darurat basecamp R10, tapi tak mendapat kepastian. Banyak pendaki memang kehilangan sinyal selama beberapa jam, bahkan sehari penuh. Tapi naluri orang tua tak bisa dibohongi. Paginya, tanggal 14 Mei, sinyal masih hilang. Tidak ada pembaruan share location yang sebelumnya diaktifkan. Grup keluarga mulai panik. Beberapa kerabat mencoba menghubungi relawan pendakian dan komunitas pecinta alam setempat. Di sisi lain, basecamp juga mencatat bahwa Vicky belum kembali turun. Jalur keluar tetap sepi. Tak ada laporan dari pendaki lain yang melihat Vicky setelah hari sebelumnya. Sementara itu, di lereng Gunung Kerinci yang berkabut, Vicky sedang berjuang sendirian. Sesuatu telah terjadi. Entah ia tersesat, terjatuh, atau kehilangan orientasi karena cuaca dan kondisi jalur. Gunung mulai menunjukkan sisi liarnya. Langit mendung menggulung tebal di atas puncak Kerinci,
seolah menelan segala sinyal komunikasi yang tersisa. Dan di bawah sana, sebuah pertarungan hidup dan mati pun diam-diam dimulai, tanpa saksi, tanpa suara, hanya dingin dan kabut yang menyelimuti. 14 Mei 2024, sore hari. Setelah hampir 2 hari tanpa kabar, pihak keluarga Vicky memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut secara resmi. Mereka menghubungi pihak resor TNKS, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan menyatakan bahwa Vicky Pramudia Hardiansyah Poeloengan, pendaki asal Surabaya, belum turun sesuai jadwal. Dalam catatan Basecamp R10, nama Vicky memang belum dicoret dari daftar pendaki aktif, yang artinya, ia masih dianggap berada di atas gunung. Laporan ini langsung memicu respons dari pihak Balai TNKS dan Basarnas, Badan SAR Nasional, Kerinci. Malam itu juga, tim kecil relawan pendaki dan petugas TNKS mulai menyisir jalur hingga shelter 2 dengan membawa senter dan peluit. Namun, medan malam hari sangat sulit. Kabut turun pekat. Jalur menjadi licin karena hujan yang turun sejak sore. Belum ada tanda-tanda keberadaan Vicky. Keesokan paginya, 15 Mei 2024, operasi pencarian resmi dimulai. Tim SAR gabungan dibentuk, terdiri dari personel Basarnas Kerinci, relawan Mapala dan komunitas pendaki lokal, petugas TNKS, warga sekitar yang mengenal jalur non-resmi. Tim dibagi dalam beberapa kelompok, menyisir jalur dari base camp hingga shelter 3. Mereka memanggil-manggil nama Vicky setiap 5 menit sambil memeriksa area semak dan lereng di kiri kanan jalur. Fokus utama diarahkan ke sekitar shelter 3, karena informasi terakhir menunjukkan bahwa Vicky sempat mengirim voice note dari lokasi itu. Namun, pencarian tidak semudah yang dibayangkan. Cuaca buruk menjadi hambatan utama. Hujan deras, suhu dingin ekstrim, dan kabut tebal menyebabkan jarak pandang hanya sekitar 3 meter. Bahkan beberapa relawan sempat kehilangan arah dan harus ditarik kembali ke jalur utama. Pencarian hari pertama pun berakhir tanpa hasil. Di tengah usaha pencarian, pihak keluarga terus mencoba melacak jejak digital Vicky. Salah satu anggota keluarga teringat bahwa fitur share location WhatsApp masih aktif sebelum sinyal hilang. Mereka mulai mencari koordinat terakhir yang terekam. Hasil pelacakan menunjukkan sebuah titik diam di antara shelter 3 dan jalur menuju puncak. Lokasi yang sangat rawan, lereng curam, penuh semak dan akar pohon, serta sering tertutup kabut tebal. Informasi ini segera disampaikan ke tim SAR. Pencarian mulai difokuskan ke titik tersebut. Hari mulai gelap. Namun di dalam hutan Kerinci, seorang pendaki muda sedang melawan waktu. Tidak ada makanan yang cukup. Tidak ada sinyal. Tidak ada kehangatan. Hanya suara angin dan desau kabut yang berbisik tak jelas. Gunung ini bukan hanya menantang secara fisik, tapi juga mental. Dan malam berikutnya, menjadi malam yang menentukan. 15 Mei 2024, pagi hari, hari ketiga sejak Vicky Pramudia dinyatakan hilang. Udara di Gunung Kerinci terasa semakin menusuk. Kabut menggantung tebal seperti tirai putih yang tak kunjung terbuka. Namun di tengah tekanan dan kecemasan itu, muncul satu harapan baru, titik terang yang tidak diduga sebelumnya. Salah satu anggota keluarga Vicky di Surabaya kembali membuka aplikasi WhatsApp dan menyadari bahwa fitur live location dari Vicky masih menyala, meski diam di satu titik selama lebih dari 24 jam. Lokasinya berada sekitar 200 hingga 300 meter dari jalur utama, tepat di antara shelter 3 dan jalur menuju puncak. Lokasi ini bukan sembarang tempat. Banyak pendaki menyebut area tersebut sebagai zona bising hening, tempat di mana arah mata angin terasa menipu, dan suara-suara dari balik kabut sering terdengar tanpa wujud. Koordinat tersebut segera dikirim ke tim SAR yang sedang berada di jalur. Dengan cepat, 2 regu pencari diarahkan untuk menyisir area berdasarkan titik koordinat itu. Namun untuk mencapainya tidak mudah. Medannya curam, tertutup semak dan akar besar, serta beberapa bagian jalur harus dipotong secara diagonal dengan tali karena tidak ada jalur resmi ke titik tersebut. Beberapa anggota SAR yang turun ke lokasi itu sempat mengalami gangguan teknis. Komunikasi HT, Handy Talkie, mereka mendadak terputus saat mendekati titik koordinat. Salah satu anggota bahkan mengaku sempat mencium bau anyir dan amis, padahal di sekelilingnya hanya pepohonan dan semak. Situasi ini sempat membuat tim terdiam,
karena hal-hal semacam ini sering dikaitkan dengan lokasi yang tidak bersih secara spiritual. Namun, mereka tetap melanjutkan pencarian dengan disiplin tinggi. Mereka mulai berteriak memanggil nama Vicky berkali-kali sambil memukul-mukul batang pohon dengan tongkat kayu sebagai penanda keberadaan. Tidak ada respons. Namun, salah satu anggota tim tiba-tiba melihat sesuatu dari sela semak, sebuah potongan kain berwarna hitam, mirip bagian dari jaket outdoor. Ketika diperiksa lebih dekat, benar. Itu adalah jaket Vicky. Tapi tubuh Vicky belum ditemukan. Ia tidak berada tepat di titik Sherlock. Seolah ada perpindahan, atau mungkin, sesuatu yang menyeretnya ke tempat lain. Waktu terus berjalan. Mereka menandai lokasi dan memperluas pencarian. Setiap detik sangat berarti. Dan di titik itu, satu hal menjadi jelas, tanpa fitur Sherlockation, pencarian bisa jadi lebih lama, bahkan mungkin berujung petaka. Teknologi sederhana itu menjadi penyambung harapan di tengah belantara. Tapi pertanyaannya, jika sinyal hilang sejak hari kedua, mengapa koordinat itu masih bisa aktif? Beberapa hanya bisa menyebut satu kalimat, Gunung Kerinci memang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. 16 Mei 2024, pukul 9.30 pagi. Kabut di lereng Gunung Kerinci belum juga mengangkat. Dedaunan basah, udara pengap dengan suhu di bawah 10 derajat, dan medan yang semakin terjal membuat pencarian nyaris putus asa. Namun tim SAR yang difokuskan ke titik Sherlockation tak menyerah. Mereka melanjutkan pencarian hingga ke lereng yang lebih curam, sekitar 50 meter dari koordinat awal yang ditandai. Salah satu anggota tim, relawan senior dari komunitas pendaki lokal, tiba-tiba melihat semacam bekas gesekan di tanah basah. Seperti jejak tubuh yang meluncur turun. Tanahnya tergeser, dan ada sobekan kecil pada semak belukar. Saat diperiksa lebih jauh, di balik rimbunnya daun-daun pakis, mereka akhirnya melihat sesuatu, tenda kecil yang hampir roboh, tertutup dedaunan dan lumpur. Dan di sampingnya, sosok tubuh tergeletak menyamping. Itu Vicky. Dalam kondisi yang sangat lemah, jaketnya basah kuyup, tubuhnya menggigil hebat. Matanya setengah terbuka, bibirnya pecah-pecah, dan kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Tangannya menggenggam erat senter yang sudah mati. Ketika dipanggil namanya, ia merespons pelan dengan suara parau, "Tolong." Evakuasi segera dilakukan. Beberapa anggota tim menyalakan emergency blanket dan memasangkan jaket tambahan ke tubuh Vicky. Ia diberi cairan glukosa dan air hangat. Menurut laporan tim medis, kondisi Vicky sangat kritis karena dehidrasi, kelelahan ekstrim, dan hipotermia ringan menuju berat. Tapi yang membuat tim terkejut, Vicky masih bisa berbicara, meski terbata. Ia sempat berkata, "Aku kira gak bakal ketemu lagi, kabutnya kayak muter-muterin aku." Berdasarkan keterangan awal, Vicky diduga tergelincir saat hendak turun dari shelter 3 ke arah jalur pulang. Ia kehilangan pijakan, jatuh ke lereng yang tertutup vegetasi. Dengan kondisi tubuh lelah dan minim visibilitas, ia tak mampu naik kembali. Selama lebih dari 3 hari, ia bertahan hidup hanya dengan biskuit kering dan sisa air minum. Setelah air habis, ia menadah air hujan dari flishe tenda. Yang lebih mengerikan, Vicky mengaku tidak sekalipun melihat matahari selama terperosok. Langit seperti selalu kelabu. Ia sempat merasa seperti hari tidak berganti. Hanya malam. Hanya kabut. Hanya suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Pukul 11.30 siang, Vicky berhasil dievakuasi menggunakan tandu lipat menuju shelter 2, dan dilanjutkan ke base camp. Selama perjalanan, beberapa anggota SAR mencium bau tidak sedap dari sekitar lokasi ditemukan, bau busuk samar, seperti bangkai, padahal hanya ada Vicky seorang diri. Apakah itu hanya ilusi akibat tekanan medan? Atau ada yang lebih dalam menyelimuti hutan Gunung Kerinci? Yang pasti, Vicky masih hidup. Dan itu adalah keajaiban. Setelah tubuhnya menghangat dan kesadarannya kembali stabil, Vicky mulai menceritakan apa yang ia alami selama 3 malam tersesat di lereng Gunung Kerinci. Ceritanya tidak hanya mencengangkan, tapi juga membuat bulu kuduk meremang bagi siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya soal kelaparan dan dingin, tapi juga tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Vicky mengaku bahwa ia tergelincir di malam hari saat mencoba turun dari shelter 3. Kabut datang mendadak,
tebal sekali, menutupi jalur dan bahkan pandangan ke kakinya sendiri. Saat itu, ia pikir hanya beberapa meter dari jalur, tapi ternyata ia masuk ke kemiringan lereng yang menukik dan semak belukar yang rapat. Ia jatuh terguling, dan saat mencoba naik kembali, ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Malam pertama, ia mendirikan tenda seadanya. Suhu turun drastis, angin dingin menembus jaket. Ia sempat mencoba menyalakan api, tapi kayu basah. Saat tidur, ia sering terbangun karena merasa ada yang berjalan di sekitar tenda. Seperti suara langkah kaki, berat dan menyeret. Tapi ketika ia keluar dengan senter, tak ada siapa-siapa. Malam kedua lebih mencekam. Ia mendengar suara perempuan memanggil namanya dari balik kabut, suaranya pelan dan datar, "Vicky, kamu di mana?" Awalnya ia mengira itu suara tim SAR atau pendaki lain, tapi saat ia membalas dan mengikuti suara itu, suara tersebut justru bergerak makin jauh, menuju ke semak yang lebih gelap dan curam. Instingnya berkata, "Jangan ikuti." Ia mundur. Dalam hati, ia berdoa sepanjang malam. Halusinasi mulai muncul. Ia melihat cahaya senter dari kejauhan, tapi tidak pernah bisa dikejar. Kadang terdengar suara orang tertawa pelan, sangat pelan, hampir seperti desahan angin. Bahkan pada malam ketiga, ia mengaku mendengar suara seperti rintihan dan bau busuk, seperti bangkai hewan, padahal ia sendirian. Puncaknya, saat ia tertidur lelap dalam kelelahan, ia bermimpi dirinya sedang berjalan pulang, tetapi jalurnya berubah jadi seperti jalan tanah merah yang tak berujung. Vicky tidak tahu apakah itu hanya mimpi, halusinasi karena kelelahan, atau gangguan dari penjaga gunung. Tapi ia yakin, sesuatu yang tak terlihat sedang mengamatinya selama ia hilang. Rasa takutnya bukan hanya karena terluka atau mati kelaparan, tapi karena ia merasa seperti sedang ditahan di satu dimensi yang bukan miliknya. Cerita ini bukan yang pertama. Banyak pendaki Gunung Kerinci yang tersesat pernah melaporkan hal serupa, kabut yang memutar arah, suara-suara tak jelas, penampakan samar, dan zona-zona yang membuat jam terasa berhenti. Tapi perbedaan paling besar dari kisah Vicky adalah, ia berhasil kembali hidup-hidup dan mengingat semuanya dengan jelas. Setelah ditemukan dan dievakuasi dari lereng Gunung Kerinci, Vicky Pramudia langsung dibawa turun ke base camp R10. Proses evakuasi berjalan lambat karena jalur licin, penuh akar dan lumpur, serta kabut yang terus menggantung. Tandu yang membawa Vicky harus digilir oleh anggota tim SAR, relawan, dan porter lokal yang bahu-membahu menuruni jalur sempit sambil memastikan korban tetap hangat. Tiba di base camp, Vicky langsung dilarikan ke puskesmas Sungai Penuh untuk mendapat penanganan medis. Ia mengalami dehidrasi berat, hipotermia ringan, luka lecet di punggung dan kaki, serta kelelahan ekstrim. Dokter menyatakan bahwa jika pencarian terlambat 1 hari lagi, nyawanya kemungkinan besar tak akan tertolong. 3 malam di dalam suhu pegunungan dengan perlindungan minim, tanpa api, dan tanpa asupan cukup, adalah kombinasi mematikan. Namun secara ajaib, Vicky bertahan hidup. Keluarganya yang langsung datang dari Surabaya tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi putra mereka. Pihak TNKS, relawan, dan tim SAR pun memberikan penghargaan atas keberhasilan penyelamatan ini, bukan hanya karena berhasil menemukan korban dalam kondisi hidup, tapi juga karena kerjasama cepat antara keluarga, teknologi, dan keahlian lapangan. Dalam konferensi pers informal yang digelar 2 hari kemudian, Vicky tampil dengan wajah masih pucat namun mulai pulih. Ia mengenakan jaket tipis dan masker medis, matanya masih sembab. Di hadapan media dan pendaki lain, ia menyampaikan pesan yang menggetarkan banyak hati. "Saya pikir, saya gak akan ketemu siapa-siapa lagi. Saya pikir saya bakal mati di sana. Tapi ternyata, satu hal kecil kayak share location itu bisa nyelamatin saya." Jadi, buat teman-teman pendaki, jangan pernah remehkan hal-hal sepele. Jangan pernah anggap gunung sebagai tempat wisata biasa. Dia punya kuasa, dan kalau kamu sombong, dia bisa ambil kamu kapan aja. Pernyataan Vicky menyebar cepat di komunitas pendaki Indonesia. Banyak yang menyebut kisahnya sebagai pengingat penting soal keselamatan dan kerendahan hati saat menghadapi alam. Media lokal hingga nasional mengangkat kisahnya, dan sejumlah forum pecinta alam membahas kembali pentingnya SOP pendakian, khususnya bagi pendaki solo. Gunung Kerinci,
seperti banyak gunung lain di Nusantara, bukan sekadar tempat indah dengan pemandangan luar biasa. Ia juga menyimpan sisi kelam, gelap, dan tak terduga. Kisah Vicky menjadi saksi hidup bahwa antara hidup dan mati di gunung, kadang hanya dipisahkan oleh keputusan sederhana, seperti mengaktifkan share location. Dan ketika ia menatap langit setelah keluar dari rumah sakit, Vicky hanya berbisik pelan. "Terima kasih, masih dikasih pulang."